Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga kita senantiasa untuk selalu memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri-diri kita atau jiwa dan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari akibat atas amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam keterpurukan terburuk, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kembali pagi ini alhamdulillah kita mendapatkan rezeki berupa taufik dan kemudahan untuk bisa sholat berjamaah, lalu kemudian duduk dan berzikir kepadanya, ya karena majelis ilmu adalah afdalul majalis zikr. Majelis ilmu adalah di antara sebaik-baiknya majelis zikir, dan dia adalah afdalul hasanat, sebaik-baiknya kebaikan, ya. Dan juga sebaik-baiknya amalan sunnah adalah ketika seseorang duduk untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pekan sebelumnya kita telah selesaikan mengenai sholat sunnah rawatib, ya. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fikih sholat sunnah rawatib, yang berhubungan dengan, yang mengiringi dengan sholat wajib. Pada pagi ini saya tidak akan lanjutkan dulu ke sholat sunat, tapi kita akan kembali ke bab awal, yaitu bab yang waktu itu sengaja kita loncati, yaitu tentang azan dan iqamat. Dulu kita sengaja loncati, atau kita lompati langsung, kita masuk ke tentang syarat-syarat sholat, karena kita dulu berpikir lebih urgen saat itu kita membahas mengenai bagian inti dari sholat. Oleh karena itu, dulu saya juga minta diingatkan untuk kita kembali lagi. Dan kita insya Allah kita akan kembali membahas mengenai, ya, atau kita kembali ke bagian yang dulu kita tinggalkan, mengenai azan dan juga iqamat. Berbicara mengenai azan dan iqamat, kalau yang membawa bukunya di halaman 72. Secara bahasa, makna azan artinya al-i'lam atau pengumuman. Secara makna bahasa, azan itu artinya pengumuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanum minallahi wa rasulih. Allah menggunakan kata adzan, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 3, yang maknanya ini adalah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Artinya kita ketahui adzan artinya pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Jadi adzan pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Adapun iqamah, ya, secara makna bahasa artinya dari kata aqam. Aqam artinya
memperdirikan atau membuat berdiri orang yang duduk secara makna bahasa. Iqamah itu dari kata aqam, aqam artinya membuat orang yang duduk untuk berdiri secara makna bahasa. Adapun secara istilah syariat, pengumuman tentang ya dimulainya sholat, didirikannya sholat dengan zikir tertentu, ya sama seperti tadi dengan zikir tertentu yang telah ditetapkan oleh peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengenai hukum adzan dan iqamat, disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu dan bukan selainnya. Kemudian juga azan dan iqamat termasuk fardu kifayah. Ini menurut sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Artinya bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, maka gugurlah dosa atas kaum muslimin yang lain. Ya. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya, ya tadi fardu kifayah, artinya kalau dalam sekelompok masyarakat, misalnya satu kawasan ini, satu RW, ada kaum muslimin lalu mendirikan sholat berjamaah tapi tidak ada azan dan iqamat, maka kita berdosa semuanya. Maka tentunya harus ada yang melaksanakan walaupun satu orang, dan memang satu orang ya dalam dalam ketika azan gini. Lalu bagaimana kalau misalnya yang adzannya ada beberapa orang, misalnya masjidnya luas, ya, maka jumhur mengatakan tidak mengapa. Kalau misalnya masjidnya luas, butuh ada beberapa muadzin, maka tidak, atau misalnya kawasannya luas, maka tidak mengapa. Kemudian juga, ya, berbicara mengenai keutamaan dari azan ini, saya tambahkan di luar dari buku yang kita jadikan pegangan, terdapat sebuah atau sejumlah keutamaan-keutamaan khusus mengenai adzan. Contohnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu disukainya seseorang atau kaum muslimin untuk ya munafasah, berlomba untuk bisa melakukan adzan karena terdapat keutamaan, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Andaikan seseorang mengetahui keutamaan yang besar, keagungan yang besar yang terdapat pada adzan dan juga berdiri di shaf pertama dalam salat berjamaah, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu, dan dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dia harus mengundi, ya. Artinya saking semua orang menginginkannya, akhirnya harus diundi. Maka kalau dia tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, dia pasti mau ikut undian. Dia harus ikut undian. Dia pasti ingin ikut undian. Kenapa? Karena terdapat keutamaan yang besar bagi mereka yang adzan dan juga tadi yang duduk di shaf pertama. Kemudian juga dalam hadis Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan bahwa ya firaru syaitan minal adzan, syaitan itu lari dari adzan. Idza nudiya lis-salati adbaru syaitanu wa lahu durat hatta la yasma'a at-ta'dzin. Bila diperdengarkan atau bila salat telah dipanggil yaitu adzan, maka syaitan akan berbalik dan dia akan berlari. Dalam hadis disebutkan juga dia akan lari sambil terkentut-kentut, ya. Hatta la yasma'al ta'dzin, sampai dia tidak mendengar suara adzan. Kalau dia mendengar suara adzan, dia akan lari, ya. Mereka yang adzan juga yang tentunya mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Nabi SAW katakan, ya, dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah orang-orang yang akan memiliki leher terpanjang pada hari kiamat. Mungkin kalau sekarang lehernya panjang, ya, lebih dari normal adalah sesuatu yang ganjil dan tidak menarik atau tidak bagus. Tapi pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti berbeda. Itu menjadi sebuah tanda kemuliaan, ya. Menjadi tanda kemuliaan. Mereka akan ditandai orang-orang yang mulia yang terbiasa adzan karena Allah
maka akan dipanjangkan lehernya saat itu. Tanda kemuliaan, ya. Al-muadzinu yughfaru lahu mada sauti. Seorang muadzin itu akan diampuni sepanjang suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan akan bersaksi baginya semua benda yang basah ataupun yang kering. Dalam hadis sahih juga riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautih. Al-muadzin itu ya diampuni ya sepanjang suaranya sampai. Wa yashhadu lahu kulla ratbin wa yabisin, dan akan bersaksi kelak baginya akan azannya dia benda ya yang kering ataupun yang basah, yang hidup ataupun yang mati, benda yang dianggap mati seperti batu dan seterusnya. Wa syahidu salati yuktabu lahu 25 salatan yukaffaru anhu ma bainahuma, dan juga ketika dia melaksanakan sholat tentunya dia akan dicatat ya mendapatkan sholat yang dilipat gandakan 25 kali lipat ketika sholat berjamaah ya, karena azan antara lain mengumpulkan manusia untuk sholat berjamaah. Dan juga al-muadzin yashhadu lahu kulla man sami'a sautahu min insin wa jinnin au jinnin. Dan muadzin itu akan dipersaksikan kelak bagi dia atas apa? Atas amalan yang dia lakukan, semua yang mendengar suaranya ya, min insin dari manusia, au jinnin ataupun jin ya. Dari dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, disebutkan dari sahabat Abdullah Abdurrahman bin Abi So'ah bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ya berkata kepadanya, ini arauka tuhibbul ghanam wal badiyah ya. Beliau berkata, Abi Sa'id Al-Khudri kepada sahabatnya, aku melihat engkau menyukai ya hewan ternak yaitu kambing ya, dan juga perkampungan. Idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'adzanta lis-shalati farfa' sautak binida. Kalau engkau tengah mengembalakan dombamu, kambingmu di perkampungan atau di tempat yang tidak ada manusia, keraskan suaramu, kata Abi Sa'id Al-Khudri kepada sahabatnya tadi. Fa innahu, karena dia pernah mendengar dari Nabi SAW, la yasma'un mada sautil muadzin jinnun wala insun. Tidak ada yang mendengar suara dari muadzin, baik jin ataupun manusia, wala syai' ataupun segala sesuatu, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali akan bersaksi bagi dia pada hari kiamat. Ya, jadi walaupun disebutkan ya tadi di Badiah itu artinya di perkampungan yang nggak ada orang, atau maksudnya di daerah lahan kosong tempat orang mengembala kambing. Tetap kalau di sana nggak ada orang ataupun nggak kelihatan orang, tetap azan dan keraskan suaranya. Ya, karena kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Nabi SAW berkata, karena ya nanti kalau ada manusia yang mendengar ataupun jin ya, dan jin tentunya tidak terlihat ya, begitu juga segala sesuatu, kecuali nanti akan bersaksi pada hari kiamat bahwa orang ini dahulu azan. Ya, itu artinya bersaksi untuk kebaikan ya. Bahkan saking terdapat sejumlah keutamaan mengenai azan ini ya, ini kadang kita tidak sadari ya, sampai-sampai sejumlah ulama ada yang menganggap azan itu lebih afdol dibandingkan posisi imam. Imam adalah posisi yang afdol dalam sholat berjamaah. Namun karena terdapat keutamaan khusus mengenai azan, sampai-sampai ya sejumlah ulama menyatakan bahwa terdapat afdoliyah, bahkan lebih afdol daripada imam. Antara lain disebutkan al-adzanu afdalu minal imamah wa huwa madhhabu asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, para ulama katakan adzan itu lebih afdol daripada posisi imam, dan ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i
dan juga pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Dua mazhab ini mengatakan bahwa bahkan muadzin itu lebih utama daripada imam. Saking terdapat tadi keutamaan yang besar. Ya. Kemudian, ya, di antara hikmah dari disyariatkannya azan, ya. Yang pertama kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis Imam Muslim, beliau mengatakan di antara keutamaan azan, hikmahnya azan, izharu syiaril Islam wa kalimati tauhid. Kita menzahirkan syiar dari agama kita yang mulia dan juga kalimat tauhid, bahwa agama kita ini intinya tauhid, ya. Selain memperlihatkan kepada orang, menzahirkan syiar agama kita yang mulia, juga dia syiar dari kalimat tauhid, inti dari agama kita. Yang kedua, para ulama katakan i'lamu bidukhuli waqti shalah. Ya, adzan ini tentunya adalah pemberitahuan mengenai masuknya waktu salat. Dan juga i'lamu bimakani shalah, kata Imam Nawawi, pemberitahuan akan tempat didirikannya salat. Ya, adzan juga berguna untuk tempat pemberitahuan kepada orang, di sini loh tempat didirikannya salat berjamaah. Dari mana? Di asal suara. Di asal suara. Kemudian juga doa ilal jamaah. Ya, kata Imam Nawawi, di antara hikmah adzan juga antara lain dia ajakan untuk mendirikan salat berjamaah, ya. Kemudian sejumlah ulama, ya, antara lain disebutkan An-Nafrawi, ya, bahwa adzan juga memiliki hikmah i'lam bi anna darul Islam, untuk sebagai pemberitahuan bahwasanya daerah ini, kawasan ini yang ada adzannya ini adalah kawasan kaum muslimin. Dan itu penting, Pak. Nanti kita bicara, nanti ada hukumnya, kata para ulama, bagaimana kalau kaum muslimin mereka sepakat meninggalkan adzan, ya. Itu para ulama mengatakan diperangi hukumnya. Kenapa? Karena itu syiar Islam yang menonjol. Nabi SAW, beliau dulu ketika memerintahkan pasukannya, ya, untuk memerangi suatu daerah, di antara daerah yang misalnya tidak diketahui apakah ini daerah ini sudah masuk Islam atau belum, caranya antara lain ditunggu waktu subuh, ya. Kalau ternyata terdengar suara adzan, berarti oh ini kaum muslimin, tidak diserang. Tapi kalau tidak ada suara adzan, maka saat itu diserang. Maka saat itu diserang setelah tentunya melaksanakan sholat. Mereka akan mendapatkan penyerangan, ya. Sehingga kata para ulama, para ulama mengatakan kalau ada satu daerah kaum muslimin yang sepakat, udahlah kita nggak usah adzan, sholat mah sholat aja, itu diperangi oleh sebuah pemerintahan muslim, ya. Karena dia menghilangkan syiar Islam yang di antara syiar Islam yang utama, ya. Kemudian bagaimana dengan misalnya sholat seseorang tanpa adzan? Misalnya kalau saya sholat nih, lupa tadi adzan dulu, ya. Misalnya ada 10 orang, kita tadi lupa adzan, misalnya lagi perjalanan biasanya kayak gini, kita nggak adzan, nggak iqomat, ya. Ataupun saya cuma sholat sendirian dan nggak, daerah sini ini kosong, misalnya saya masuk ke kawasan di hutan, saya nggak adzan, ya, dan saya nggak iqomat, apakah sah? Kalau bicara masalah sah, sah menurut kesepakatan 4 mazhab. Kalau bicara sah, sah, ya. Tapi kalau misalnya tadi sengaja, ya, meninggalkan satu kaum muslimin, ya udah kita nggak usah adzan saja. Maka tadi kami sebutkan menurut mazhab jumhur ulama, ya, dari kalangan Hanafiyah. Jumhur ini maksudnya mayoritas, Pak, ya. Jadi mazhab fikih itu yang masih ada dan diakui ada 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah yaitu Hanafiyah, mazhab Imam Malik, Malikiyah, mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang disebut Hanbali atau Hanabilah disebut istilahnya, ya. Artinya kalau mayoritas bisa jadi 3 di antara 4 ini, ya.
Dan yang tadi mengatakan bahwa bila sekelompok masyarakat kaum muslimin meninggalkan adzan, maka apabila ada pemerintahan muslim dia bisa diserang, ya. Ini pendapat jumhur dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah, ya. Kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i, yang lain mengatakan diperangi bila seperti itu. Ini menunjukkan bahwa adzan ini adalah sesuatu yang mulia dan menjadi syiar yang utama di antara syiar-syiar kaum muslimin, ya. Kemudian juga berbicara mengenai adzan, ya. Kemudian apakah kalau perempuan, misalnya sejumlah perempuan mereka mendirikan sholat berjamaah, ya, apakah tetap disyariatkan adzan? Menurut jumhur tidak perlu, ya, tidak perlu. Kalau iqomat boleh dengan suara yang kemudian tidak perlu dikeraskan, karena adzan kan sifatnya lebih keras, ya ibu-ibu, ya. Jadi adzan tidak perlu. Tapi kalau iqomat, ya, sebagian ulama mengatakan silahkan, namun selama aman dari fitnah, ya. Ya, aman dari fitnah. Misalnya sekelompok masyarakat perempuan dalam satu ruangan, ya, ada 10 orang mau sholat berjamaah, ya qomat silahkan. Kalau sholat perempuan kan kalau berjamaah imamnya di tengah, tidak maju ke depan, imamnya di tengah, ya. Kalau sholat berjamaah nanti ada yang iqomat, silahkan selama aman dari fitnah. Aman dari fitnah, ya, di sekelilingnya tidak dekat dari laki-laki dan suaranya tidak diindah-indahkan. Suaranya diindah-indahkan nanti ada laki-laki, siapa ini? Oh, gitu kan. Bahaya, bahaya, ya. Ternyata nenek-nenek, ya, nggak apa-apa, ya. Tapi suaranya bagus gitu. Kemudian kita berbicara, ya, kalau safar, ya, kalau saya safar, apakah tetap diperintahkan kita untuk adzan? Saya nih sama keluarga, sama-sama kita ke Bukit Tinggi, nah, misalnya, Pak, ya. Terus kemudian naik mobil sama-sama, ya. Wah, terus kita di tengah jalanan nggak ada tempat sholat, ya, tapi ada lapangan, yuk kita sholat di sini aja yuk sama-sama, kan bawa sejadah. Apakah tetap disunahkan untuk adzan dan iqomat? Jawabannya yustahab fis safar wal adzan wal iqomah lis sholat, ya. Tetap disukai untuk orang yang safar adzan dan iqomat, baik dia sawaun lil munfarid, baik dia sholatnya sendirian atau berjamaah. Dan ini yang disepakati mazhab fikih yang 4, ya. Semua mazhab mengatakan tetap disukai walaupun kita dalam keadaan safar, baik safarnya sendirian maupun safarnya berbarengan, ya. Terutama kalau safar sendirian, ya, safar sendirian kadang kan pas ada tempat nih untuk sholat nih, tapi nggak ada orang yang sholat di sini. Apakah kita tetap disunahkan untuk adzan dan iqomat? Ya, adzan dan iqomat. Walaupun Anda yang menjadi muadzin, Anda yang iqomat, Anda yang menjadi imam, Anda yang menjadi makmum juga. Tetap adzan, ya. Kadang ada masjid seperti itu, ya. Dia super double rangkap pekerjaan. Dia yang buka pintu kunci masjid, dia yang nyalain speaker, dia yang adzan, dia yang iqomat, dia jadi imam, dia juga jadi makmum. Dan dia kunci juga pintu masjid. Ada yang kayak gitu, menyedihkan itu kalau di kalangan kaum muslimin, ya. Dulu banyak itu, sekarang alhamdulillah ada banyak perubahan, ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau seseorang misalnya, ya, adzan untuk sholat yang dijamak, adzan untuk orang yang sholat di jamak, ya. Saya sejamak nih perjalanan zuhur dan asar, ya. Adzannya 2 kali atau sekali, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian dalam mazhab Imam Maliki, maka mereka mengatakan man jama'a baina sholataini fa innahu yu'adzinu lil ula. Barang siapa yang dia menjamak sholat, ya, 2 sholat, maka dia cukup adzan sekali saja, tapi qomatnya 2 kali. Jadi adzan cukup sekali,
Misalnya dia menjamak sholat zuhur dan asar, adzannya sekali, tapi iqamatnya 2 kali. Dan ini disebutkan bahwa ini pernah dilakukan Nabi SAW ketika beliau di Arafah. Ya, ketika beliau di Arafah, beliau adzan sekali, tapi iqamat 2 kali. Ya. Juga tadi menegaskan lagi untuk orang yang sendirian, apakah dia tetap disunahkan untuk adzan dan iqamat? Ya, adzan dan iqamat. Jadi bukan iqamat saja, ya. Kalau seseorang sendirian, ya, terutama di kalangan yang ini nggak ada yang adzan nih, ya, di kawasan baru misalnya atau kawasan kosong, apakah saya tetap adzan? Jawabannya ya, adzan. Ya, kenapa? Terdapat keutamaan masalahnya. Tidaklah ada yang mendengar, kita kan nggak ngelihat Pak ya. Tidak ada yang mendengar tadi manusia ataupun jin. Mungkin manusia nggak ada di sekeliling saya, tapi benda-benda pun akan bersaksi. Dan jin yang nggak kelihatan pun bersaksi ya. Walaupun nanti nggak usah takut tiba-tiba ada yang jawab ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa ya. Tapi ini semua akan memberikan bersaksi padanya pada hari kiamat ya. Tetap disunahkan seperti itu. Kemudian kalau saya bangun kebablasan, contohnya sholat subuh, kecapean ya. Misalnya saya kecapean, bablasan, apalagi saya tinggal saya lagi safar perjalanan, kebablasan, bangun-bangun subuh jam 9 Pak. Saking capeknya ya, saking nginep di hotel nggak kedengeran suara adzan, saking capeknya ya, saking capeknya ngegali ya, kayak tukang gali ya, kecapean, baru bangun jam 9. Nah, apakah saya ketika itu tetap adzan, saya sendiri ataupun ketika saya bersama teman-teman? Apakah tetap ada yang adzan? Kami kompak semuanya bangun jam 9 karena kecapean misalnya. Ya. Apakah tetap adzan dan iqamat? Jawabannya tetap adzan dan iqamat. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abi Qatadah Al-Ansari, sirna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW atau melakukan sebuah perjalanan bersama Nabi SAW pada sebuah malam. Faqala ba'dul qaum, kemudian berkata sejumlah sahabat, lau arasta bina ya Rasulullah, ya. Maksudnya bagaimana kalau misalnya ya Rasulullah kita berhenti sebentar, istirahat sebentar. Ya, ini udah di penghujung malam dalam perjalanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akhafu an tanamu anis shalah. Saya khawatir, kata Nabi SAW, kalian akan tertidur dari sholat karena sebentar lagi masuk waktu subuh, tapi udah kepayahan karena dalam perjalanan. Kemudian Bilal berkata, ana ukhidhukum, saya akan membangunkan kalian. Kata Bilal, nggak apa-apa, tidur aja. Ya. Fattaja'u, ya. Saya akan membangunkan kalian, tidur aja. Ya, akhirnya mereka tertidur. Ya, karena kata Bilal, nanti saya bangunin, silakan aja Rasulullah tidur. Ya. Kemudian ketika saat itu, wa asnada Bilalun dhahrahu ila rahilati. Kemudian saat itu Bilal menyandarkan punggungnya ke untanya, ke tunggangannya. Ya. Ternyata Bilal pun sama, faghalabathu ainahu fanama. Tiba-tiba nundutan, ketiduran Bilal juga, gitu kan? Kemudian ternyata yang bangun duluan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad tala'a hajibus syams. Akan tetapi saat itu matahari sudah terbit. Ya, yang pertama bangun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, aina ma qult? Ya Bilal, mana janjimu? Tadi kan katanya kamu yang menjamin akan bangunin, gitu kan? Mana apa yang kau katakan tadi, katanya. Kemudian Bilal mengatakan, ma'ulqiyat alayya naumun mithluhu qad. Saya nggak pernah tidur senyenyak itu, katanya. Ya, kebablasan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha qabada arwahakum hina sya'. Sesungguhnya Allah ketika kalian tidur itu, Allah menahan ruh-ruh kalian sebagaimana yang Allah kehendaki.
Wa raddaha 'alaikum hina sya'. Dan juga Allah akan mengembalikan ruh kepada jiwa kalian. Maksudnya untuk bangun itu kan ruh dikembalikan sebenarnya, Pak. Ya. Sama seperti orang yang mati, makanya ketidur itu disebut kematian kecil, ya. Karena Allah memang ambil ruhnya, lalu Allah kembalikan ruhnya kepada jiwa kalian kapan yang Allah kehendaki, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Bilal, kum fa'adzin bin nasi bis salati fatawadda. Wahai Bilal, berdirilah kamu lalu azanlah, ya, untuk sholat, maka kemudian berwudu, ya. Maka para sahabat Bilal kemudian azan dan berwudu. Falamma irtafat asy-syam, ya, wajibat wa biyaddat qama fa shalla. Maka ketika padahal matahari itu saat itu sudah mulai agak memutih, maka kami kemudian sholat. Artinya udah agak siang sekali nih, Pak, ya. Nah, tapi tetap diperintahkan Nabi SAW untuk ke Bilal tetap azan, lalu kemudian juga tetap iqamat, ya. Jadi Bapak, kalau kita terlambat, tetap disunahkan kita azan dan iqamat. Termasuk sholat sunat, ya. Kita telah sebutkan di pertemuan yang lalu. Kalau seorang terlambat bangun dan dia biasa sholat qobliyah subuh, maka apakah saya tetap sholat qobliyah? Tetap sholat qobliyah. Sama kayak orang misalnya, karena dalam perjalanan dia baru sampai dapat masjid atau sampai rumah jam 1:30 siang. Ya, apakah saya sholat sunnah dulu? Karena saya selalu merutinkan, mendawamkan sebelum zuhur saya 4 atau 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Karena keutamaan hadisnya itu tadi yang membangun, Allah akan bangunkan istana di surga bagi mereka yang menjaga itu. Nah, kalau saya datang sampai rumah jam 1:30, apakah tetap saya sholat sunnah? Jawabannya tetap sholat sunnah. Dalilnya barusan. Kadang orang berpikir, oh yang wajib dulu dahulukan. Ya, tapi ini juga ada dalilnya, ya. Tetap yang wajib kita kerjakan, tapi tetap didahului dengan sunnah walaupun kita terlambat, ya. Kalau saya bablasnya banyak, ya, saya ketiduran, aduh parah banget sholat zuhur sampai bangun saya jam 4 sore. Berarti saya meninggalkan waktu subuh, zuhur, ya, dan saat ini waktu asar. Nah, itu azannya gimana? Ya, azannya seperti apa? Ya, maka menurut sejumlah ulama azannya tetap sekali, tapi dia setiap kali akan melaksanakan sholatnya, maka dia qomat, ya. Dia azan sekali, dia sholat subuh. Lalu azan sekali dia sholat subuh, lalu qomat, azan, mohon maaf, dia azan, lalu dia sholat. Kalau sholat sunat silahkan, udah gitu iqamat, udah setelah iqamat kemudian dia sholat, lalu kemudian dia iqamat lagi, ya. Kemudian dia sholat, baru kemudian dia iqamat lagi. Itu kalau melaksanakan subuh, zuhur, dan asar karena kebablasan, ya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya saya masuk masjid, orang sudah sholat, ya. Kita baru sama-sama misalnya satu kantor karena ada pekerjaan penting atau karena ada lagi pelajaran, ya. Kemudian kami sama-sama masuk itu ke masjid jam 1. Orang sudah sholat zuhur tentunya, ya. Apakah tetap kami disukai untuk adzan dan iqamat, ya? Para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat setidaknya. Pendapat pertama mengatakan anna man dakhala al-masjid wa qad suliya fihi yusannu lahu adzan wal iqamah. Barang siapa yang masuk masjid dan ternyata orang-orang sudah sholat di situ, ya, tetap disunahkan untuk adzan dan iqamat, ya. Lakin akan tetapi duna an yarfa'a sautah bil adzan, tapi dia tidak mengeraskan suara adzannya, ya. Dia tidak mengeraskan. Jadi misalnya datang ke sini, ini jamaah sudah sholat Masjid Al-Kautsar. Ada satu kelompok masyarakat misalnya memang karena ada satu dari perjalanan, misalnya bapak-bapak sama-sama, ya, lagi kemana, terus kemudian datang ke sini jam 1 orang sudah sholat. Apakah tetap disunahkan adzan? Tetap disunahkan, tapi tidak dikeraskan suaranya.
Gak usah dinyalain speakernya ini siapa azan lagi gitu kan. Gak usah dinyalain ya. Ini menurut siapa? Mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, jadi kalau kita, maksud saya menyebutkan gini, nanti kalau kita nemu orang kayak gini ya kita tahu, oh berarti emang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh ya. Pendapat yang kedua mengatakan anna man dakhala al-masjida wa qad suliya fihi yusalli bi ghairi adzan. Barang siapa yang masuk masjid ternyata orang sudah pada sholat, dia tidak perlu untuk adzan. Yuqimu faqat, tapi cukup iqamat saja. Cukup iqamat saja. Dan ini mazhabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dan juga perkataan sejumlah salaf, yaitu para ulama terdahulu ya. Wa dzalika li'anna al-adzan i'lamu bi dukhulil waqti shalah. Ini karena menurut para ulama adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Wa yud'a bihil ghaib wa qad hasal ya. Dan juga untuk mengundang orang yang asalnya tidak hadir dan itulah terlaksana ya. Maka pada saat itu ya Allahu alam ya, kalau kami cenderung ke pendapat yang kedua, artinya kalau sudah adzan cukup iqamat saja. Tapi andaikan ada orang yang melakukan seperti itu, kita sudah tahu posisinya. Oh, memang ada sejumlah ulama lain mengatakan seperti itu. Tapi tadi syaratnya apa? Gak usah dikerasin. Gak usah dikerasin. Cukup mungkin di dalam saja untuk terdengar sama dia ataupun orang-orang yang bersama dia. Ya. Kemudian ya, kemudian azan untuk sholat yang tidak nida li sholawati allati la adzana laha ya. Bagaimana dengan sholat ya, panggilan untuk sholat-sholat yang tidak adzan di dalamnya? Contohnya apa? Sholat Id. Apakah perlu ada panggilan khusus? Jawabannya tidak. Sholatul Id la adzana laha wa la iqamah. Sholat Id itu tentunya tidak ada adzan dan tidak ada iqamat, dan ini yang disepakati oleh mazhab yang 4 ya. Ya. Itu diantara sejumlah hal yang berkaitan dengan azan ya. Dan untuk yang syarat-syarat sahnya azan dan iqamat ya, para ulama katakan antara lain seorang yang azan ini adalah seseorang yang muslim dan juga berakal sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang gila, mabuk, ataupun orang yang setengah gila ya. Atau anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum punya mumayyiz ini maksudnya anak-anak yang belum bisa membedakan antara bahaya, antara benar dan salah secara umum. Itu nggak bisa belum mumayyiz ya, biasanya 7 tahun ke atas. Anak yang kalau sholat masih loncat-loncat itu belum dianggap mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia bisa tenang dalam sholatnya ya, maka dia boleh untuk azan walaupun belum balik. Dan juga laki-laki ya, syarat sah berikutnya adalah laki-laki, sehingga tidak sah dilakukan oleh perempuan karena suaranya menimbulkan fitnah. Dan juga tidak sah juga dari banci karena tidak ada kepastian statusnya sebagai laki-laki. Ya, zaman sekarang kan ada banci jadi di, mohon maaf ya, di daerah saya lupa Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi banci jadi penceramah ya. Banci sambil ngaji. Wah, itu macam-macam zaman kita ya. Kemudian juga hendaklah azan dikumandangkan di waktu sholat, maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat kecuali azan pertama dalam sholat subuh dan sholat Jumat ya, maka ia boleh sebelum waktunya. Maka sedangkan iqamat dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Jadi azan tidak boleh sebelum waktunya. Ada kebiasaan, mohon maaf, di sejumlah daerah, misalnya subuh jam berapa? Jam 4:15. Dia sengaja percepat 5 menit sebelumnya. Kenapa? Supaya orang bisa cepat datang. Mohon maaf, kalau sholat subuh azan pertama boleh. Tapi anggap sholat yang lain lah, zuhur ya. Dia azan dipercepat sama dia 5 menit sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya, kedualah supaya orang buru-buru. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena ketika dia adzan Allahu Akbar,
Ketika dia mulai mengucapkan Allahu Akbar, orang itu langsung boleh sholat saat itu juga. Ya, kalau memang waktunya, apalagi kalau ini muadzinnya amanah, dia selalu adzan di tepat waktu, orang boleh langsung sholat saat itu juga. Gak usah nunggu sholatnya sampai azannya sampai selesai. Terutama orang yang mau safar dalam perjalanan. Ya, dia kan buru-buru, dia nunggu begitu Allahu Akbar, dia bisa langsung sholat saat itu juga. Nah, kalau muadzin dia lebih awal adzannya sebelum waktunya. Dan juga kadang kita harus cek Pak, kadang di masjid itu jam suka ngaco ya. Kita harus cek, ini benar gak nih dengan yang kadang suka ada masjid azan duluan. Ternyata kalau sesuai jadwal benar sesuai jadwal, tapi ada masalah di jamnya biasanya. Suka gitu ya. Kalau kadang ada di azan duluan, nanti ada orang yang sholat tidak sah sholatnya karena belum masuk waktunya, gitu Pak ya. Makanya dilarang tuh seperti itu. Ya, kecuali sholat subuh dan sholat Jumat, ya boleh sebelum waktunya. Kan sebagaimana kami pernah sebutkan, kalau subuh Jumat juga termasuk yang disyariatkan. Sejumlah ulama mengatakan bisa seseorang untuk azan 2 kali sebelumnya. Ya. Kemudian juga hendaknya azan dengan tertib berurutan, ya. Begitu juga dengan iqamah dan dilantunkan dengan bahasa Arab dengan lafaz-lafaz yang telah ditetapkan dalam as-sunnah. Ya, contohnya seperti di Turki dulu ketika Kemal Atatürk adzan nggak boleh pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Turki. Ya, yang tokoh liberal itu ya, Kemal Atatürk. Kemal bapaknya Turki, ya. Dia merubah adzan ini merupakan kemungkaran, tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami bisa bahas dari sebagian bab adzan dan iqamat. Insyaallah nanti kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Silakan, Mbak. Iya. Betul. Ya, itu kalau yang bagaimana kalau yang tidak dijawab itu yang malah meneruskan untuk aktivitas. Ya, ya. Baik, bagaimana dengan orang yang menjawab muadzin? Ya, tentunya itu terdapat keutamaan yang besar menjawab muadzin ini. Namun kalau seseorang tidak menjawabnya, apakah dia berdosa? Tidak sampai berdosa, namun dia meninggalkan sunnah, meninggalkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, namun ya dia merupakan perkara yang wajib. Ya, karena bisa jadi kan orang memang ya itu termasuk ya kemudahan dari agama kita, karena memang terkadang orang lagi ada dalam kesibukannya, dalam aktivitas yang memang dia konsentrasinya sulit ya. Nah, pada saat itu tidak wajib, tapi kalau kalau dia menjawabnya maka terdapat keutamaan yang sangat besar. Nah, begitu juga namun ada orang yang misalnya sengaja dia tidur ketika mendengar adzan. Nah, kalau itu terdapat sejumlah hadis khusus, itu penyebab salah satu adab kubur. Salah satu penyebab adab kubur, sebagaimana Nabi SAW ya pernah diperlihatkan mengenai orang-orang yang disiksa dalam kuburnya, antara lain yang kepalanya dilemparkan oleh batu. Na'udzubillah. Yaitu mereka tertidur, sengaja tertidur ketika waktu sholat. Dengar suara begadang terus nonton bola jam 4. Nah, langsung jam 4 bukannya siap-siap ke masjid, waktunya tidur ke kasur ya. Begitu azan ya selimutnya ditutup ya. Akhirnya dia bablas. Maka itulah orang-orang yang naudzubillah di kuburnya akan nanti di antara siksaannya disebutkan akan dilempari oleh batu kepalanya. Dan Nabi SAW sebutkan hatta, dan akan demikian sampai ditegakkannya kiamat, sehingga para ulama memahami bahwa itu terjadi ketika dalam siksa kuburnya. Allahu a'lam bishawab. Itu harus dilakukan karena dengan muadzin atau kita jauh dari masjid tapi dengan suara itu dimanapun kita mendengarnya ya, mendengar suara walaupun sayup-sayup jawab, karena terdapat keutamaan besar di sana walaupun sayup-sayup. Satu lagi saya pernah mengikuti kajian itu melebihi dari
setelah datangnya waktu sholat. Iya. Tapi bukan adzan dulu, tapi kajian diteruskan dulu. Iya. Nah, itu bagaimana? Sholat apa itu, Pak? Kenapa? Sholat apa? Sholat Isya. sholat maghrib dan isya. Bisa ya. Iya. Maghrib, tapi Iya. sholat Iya. Betul. Bolehkah kemudian bila misalnya ya kemudian apa namanya waktu sholat terutama berjamaah dimundurkan misalnya karena ada kajian ilmu? Jawabannya boleh. Kalau masalah boleh ya. Terutama ketika dari maghrib ke isya ya, karena isya itu ya waktu yang utama itu adalah di akhir sepertiga waktu awal malam. Maksudnya apa? Malam dibagi 3 waktunya. Kalau sepertiga terakhir itu waktu afdol untuk sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya. Tapi kalau sholat isya itu sebenarnya waktu yang afdol itu di akhir dari sepertiga awal. Nabi SAW pernah, sahabat waktu itu sudah di masjid, ya sebagian tapi belum lengkap. Beliau kemudian terlambat, tidak keluar karena rumah beliau kan di samping masjid. Kemudian beliau akan ke masjid, ya. Dan beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innahu la waqtuha." Sesungguhnya ini waktunya. "Lau an asyqa ala ummati." Andaikan tidak menyulitkan umatku, maka inilah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat isya. Andaikan tidak menyulitkan, kata Nabi SAW. Jadi waktu isya itu, kalau misalnya sepakat jemaah, yuk kita, karena ada kajian juga, kita mau diakhirkan ya di awal sepertiga, di akhir sepertiga awal. Ya. Di akhir sepertiga awal sekitar jam 9-an kalau waktu kita, maka itu boleh ya. Walaupun utamanya sih kalau adzan sih tetap aja adzan dulu karena pemberitahuan untuk yang lain gitu ya, seperti itu. Namun kalau yang Bapak tadi sebutkan juga boleh. Allahu a'lam. Di sini kan banyak sekali uji perdebatan. Iya. Adzan itu harus disampaikan. Iya. Ada satu dan keadaan pun karena suara adzan itu kan dengan dari masjid di sebelah. Terdengar oleh masjid-masjid sebelahnya. Yang baiknya kan karena hukum asalnya asalnya kan kita nggak pakai speaker ya. Terdengar itu karena ada speaker ya. Jadi karena salah satu hikmah adzan menurut Imam Nawawi memberitahukan tempat sholat, maka tetap saja adzan. Tapi andaikan memang sudah terdengar juga, apakah kemudian bila saya tidak adzan di sini karena memang sudah terdengar semua adzan, apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi yang utama tetap adzan. Karena umumnya di kita satu masjid itu mewakili biasanya satu RW gitu kan ya. Nah, jadi untuk pemberitahuan juga bahwa ini adalah memberikan waktu sholat. Adapun yang didengar itu memang karena ada pengaruh speaker. Kalau tanpa speaker tidak akan terdengar seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya Ibu, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salah di suatu tempat, Iya. salah dulu bersamaan. Iya. Nah, sebelumnya kan kita sholat dulu, Iya. lalu bersamaan. Iya. Tapi kita itu mau jamaah sholat asar dengan tadi itu. Iya. Nah, nanti udah sholat zuhur berjamaah dengan dari tempat kita sholat pagi untuk sholat asar. Iya. Nah, sesudah sholat asar itu kita nggak apa-apa rawatin dua rakaat niat dulu itu. Karena Iya. kita udah sholat asar, udah berjamaah itu. Iya, baik. Ya. Ini ya, Oleh rawatin kita rawatin. baik. Iya, baik. Ya. Ini masih ada hubungannya sama pikniknya ibu-ibu ke Garut, Bu ya. Baik. Oleh-olehnya belum nyampe nih. Enggak bercara, Bu. Jadi intinya bagaimana hukum ketika sebenarnya itu ada pembahasannya dalam sholat jamak ya, dalam sholat bagi musafir. Apakah ketika seseorang yang musafir sholatnya di jamak, apakah saya tetap mengerjakan sholat rawatib atau tidak? Itu kan intinya. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan ya silahkan. Ya, kalau memang bisa ada keleluasaan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu. Ini antara lain kata Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini anaknya Umar ibn Khattab, salah satu sahabat yang
paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak perlu kata dia. Kecuali sholat qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh, Nabi SAW kalau safar tetap beliau lakukan. Tapi kalau yang lain, beliau tidak lakukan. Itu pertama. Ada contohnya dari Nabi SAW bahwa beliau tidak melakukan rawatib yang lain selain sholat qobliyah subuh. Yang kedua, ya, alasan beliau yang wajib saja ini kita dikosor menjadi 2 rakaat untuk lebih ringan. Kenapa kemudian kita menambah lagi ibadah lagi? Artinya Allah sudah permudah gitu. Jadi yang lebih utama sebenarnya tidak perlu kecuali qobliyah subuh. Tapi andaikan mau maka tidak mengapa, karena sejumlah ulama yang diakui keilmuannya, ya, contoh antara lain Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak mengapa kalau misalnya dia mau, ya. Misalnya, soalnya saya waktunya lega nih, waktunya masih kosong, saya pengen qobliyah juga gitu, gimana ya? Misalnya, ya silahkan aja gitu. Tapi yang lebih utama sebenarnya kata Abdullah bin Umar tidak perlu kecuali qobliyah subuh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mohon sami-sami. Ya, Pak. Ya, mohon Pak. Ya, alhamdulillah subuh kali ini saya bisa mengikuti kajian. Alhamdulillah. Karena setiap hari Rabu saya ada jadwal di masjid yang lain. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya, tadi saya sudah tanya-tanya. Tadi apakah praktek gerakan sholat sudah, gerakan sudah barusan kita Iya. jawaban. Nah, hanya kalau saya perhatikan jemaah yang ada di sini masih berbeda-beda. Ya. Ininya gerakannya. Jadi saya usul apakah memungkinkan semua jemaah berdiri saja, semua mempraktekkan gitu, supaya dari kajian itu kita semua jadi akhirnya jadi sama seragam. Jadi kalau hanya dipraktekkan oleh Bapak sendiri mungkin tidak terlalu bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita praktek semua, lalu kita menyadari, oh di mana salahnya? Oh saya salahnya ketika berdiri begini, tangan saya begini, ketika sujud begini, ketika duduk di antara sujud. Nah, jadi semua mempraktekkan. Barangkali itu usul dari saya. Ya. Siap semuanya saya tes. Banyak Pak tapi. Ya. Ya, enggak, tapi sebenarnya begini Pak. Ya. Semua berdiri semua. Jadi kalau satu persatu kan Ya. memang waktunya akan habis. Tapi Ya. semua saja berdiri gitu. Ya. Enggak, mungkin diperhatikan saja mungkin Pak ya. Tapi yang kami jelaskan sebenarnya kita tidak harus seragam Pak. Kami jelaskan sikap antara lain kalau waktu ya mungkin bapak-bapak ya yang ikut pengajian kami sebutkan contohnya apa yang afdol, yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi nggak harus selalu sama ya. Terkadang kami sebutkan ada perbedaan dalam masalah ini ya. Nah, itu terkadang memang wajar ada hal yang berbeda. Karena contohnya ada ulama yang memandang afdoliyah itu terkadang berbeda juga ya. Contohnya kayak posisi tangan. Yang afdol di mana? Nah, ternyata terdapat perbedaan pendapat ulama. Itu pernah kami sampaikan. Juga posisi misalnya ketika seseorang sujud, ya, posisi kaki apakah rapat ataupun dibuka. Kami telah sebutkan perbedaan ulama di sana, ya. Dan kami biasanya sebutkan kalau saya cenderung ke sini, tapi kita menghormati dalam hal ini misalnya pendapat ulama yang memang diakui, ya. Jadi memang tidak harus seragam, ya. Tapi intinya kami juga sebutkan yang kami antara lain kritisi adalah kesalahan-kesalahan yang fatal, terutama yang bisa menyebabkan sholat seseorang itu tidak sah. Ya. Mungkin kalau saya review sedikit Bu ya, Bapak Ibu. Oh, 3 orang kali ini ya ini 120 orang bagi 3, berarti 40 dikali 5 menit berapa tuh Bu? Ya. Jadi yang pertama dari kesalahan-kesalahan utama ya saya sebutkan antara lain ketika takbiratul ihram. Yang rukun adalah ucapannya Allahu Akbar. Kalau tangan ini adalah sunnah ucapannya. Jadi kalau seseorang lupa dia sudah benar takbirnya
takbir Nabi SAW itu umumnya beliau sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan bahu. Orang kan macam-macam. Kadang apa namanya? Kalau takbiratul ihram ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang gini. Ada yang karena masjid besar, jadi dia merasa harus hebat juga. Allahu Akbar. Di Mekah itu banyak kayak gini. Allahu Akbar. Mungkin karena ini masjid super besar, jadi harus ini juga. Tapi cukup segini ataupun segini. Namun ini semua adalah sunnah. Yang paling penting ucapannya. Jangan sampai seseorang sudah benar begini, dia lupa mengucapkan Allahu Akbar. Ataupun dia ucapkan dalam hati. Kok nggak ada suara apa-apa, nggak ada gerak apa-apa? Kan saya dalam hati. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian posisi berdiri. Berdiri ini kan ya kita sejajar sama bahu kita. Ya, sejajar dengan bahu kita. Dan masalah berdiri ini telah kita bahas. Kalau seseorang memiliki kemampuan untuk berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Nggak boleh. Ya, seseorang bermudah-mudahan masih bisa berdiri, lalu kemudian dia tidak berdiri. Contohnya kami ketika misalnya kemarin, ya alhamdulillah kami safar, kami dari kota Jeddah ke Jakarta. Kan kami membelakangi kiblat. Ya. Waktu itu jemaah saya lihat banyak yang waktu itu dia memilih untuk sholat di kursinya. Padahal itu kami pesawat Saudi yang ada musholanya. Kalau untuk orang tua, ibu-ibu yang kesulitan, wajar dia di kursi karena memang sulit. Tapi kalau yang masih sehat, tidak boleh dia kemudian sholat di kursi. Selama dia masih bisa berdiri, harusnya dia kemana? Ke musola. Ya, apalagi orang-orang kan biasa juga ke WC pesawat. Ke WC aja bisa, apalagi ke musola harusnya bisa. Ya. Jadi dia harus berdiri. Kalau dia masih bisa berdiri. Bahkan kan disebutkan kata Imam Syafi'i, kalau seseorang dia berdiri harus ditopang sama orang lain, harus ditahan. Dan dia dia ditopang dengan harus bayar orang, maka kata Imam Syafi'i bayarlah orang tersebut. Ya. Saking pentingnya urusan berdiri ini. Ya, nggak bisa sembarangan langsung duduk. Ini untuk sholat wajib. Sholat sunat boleh langsung duduk. Sholat wajib harus berdiri. Ya. Kemudian saya secara ringkasnya aja rukunnya saja. Yang berikutnya di antara rukunnya antara lain kita membaca Al-Fatihah. Untuk orang yang sholat berjamaah dan orang yang sholat sendirian, semua ulama, umumnya ulama ya, jumhur, mayoritas ulama mengatakan dia wajib membacanya Al-Fatihah. Kecuali makmum yang diperselisihkan makmum. Kalau sholat berjamaah, menurut Imam Syafi'i tetap membaca Al-Fatihah. Menurut ulama-ulama lain selain Imam Syafi'i tidak, tapi cukup mendengarkan. Itu secara ringkas ya. Tapi kalau untuk sholat sendiri ataupun berjamaah, maka dia wajib semuanya membaca. Dan yang kesalahan yang fatal ketika membaca Al-Fatihah, biasanya ketika sholat sir, sholat zuhur, asar, apa? Orang balem saja. Apa? Dalam hati katanya gitu kan. Supaya khusyuk. Enggak, itu justru nggak sah. Namanya sir itu bukan dalam hati, tapi apa Bu? Lirih. Lirih itu apa? Lirih itu ya, menurut umumnya ulama, dia mengeluarkan suara yang terdengar oleh pendengarannya sendiri. Itu. Tapi kata Imam Malik, minimal dia menggerakkan bibirnya. Jadi nggak boleh seseorang sepanjang sholat itu nggak boleh diem gini ke dalam sholat sir. Ini kesalahan fatal, ya, kesalahan fatal. Salah seorang ulama Saudi namanya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan orang yang seperti itu bertobat dengan taubatan nasuha, yang sholatnya diem, mulutnya diem terus, gitu. Harus digerakin, jangan mingkem, jangan balem kata orang Sunda ya. Itu diantara rukun. Rukun berikutnya apa? Ya, saya sebutkan yang rukunnya saja ya. Kalau lengkap nanti akan panjang sekali. Sebutkan rukunnya. Yang berikutnya apa? Ruku. Ruku kalau seseorang masih memiliki kemampuan untuk ruku yang normal, maka wajib dia meluruskan punggungnya. Nabi SAW pernah menegur seseorang yang rukunya tidak sempurna, begini saja. Makanya
Ruku itu jangan diletakkan di paha. Nabi SAW melarang letakkan di paha. Ataupun jangan di bawah lutut. Tapi di mana? Di lutut, di tempurung lutut. Disunahkan kita membuka. Kita lurus. Ada orang yang rukunya tidak lurus. Kata Nabi SAW apa? Lau mata hadha ala halihi hadhi. Kalau orang ini meninggal dalam keadaannya seperti itu. Mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Dia meninggal bukan dalam keadaan agama Muhammad SAW. Fatal sekali kalau seseorang rukunya tidak sempurna. Dan ini banyak sekali orang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, itu kan biasanya gitu. Coba aja lihat sholat berjamaah Pak, pengurus-pengurus juga banyak. Kalau saya lihat orang-orang ya ini bukannya ini Pak ya, tapi untuk kita memperbaiki. Banyak orang yang sudah sholat lama pun seperti itu. Dia asal begini aja. Ya, basa-basi aja. Bahkan anak muda yang punggungnya masih sehat banyak yang sholatnya seperti ini. Begini. Yang rukun berikutnya apa? Dia kemudian i'tidal. I'tidal ini harus kita tegakkan dulu. Nggak boleh cuman sami Allahu liman hamidah. Baru segini langsung turun. Nah, itu banyak sekali juga. Baru dikit turun. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang dia tegak tapi seperti ular, baru segini langsung turun lagi, itu pun tidak sah. Apalagi yang cuman baru segini, belum lurus, dia langsung turun, itu tidak sah. Kenapa? Karena i'tidal pun rukun. Beliau katakan, Nabi SAW, kepada orang yang salah sholatnya, beliau katakan, warka kamu ruku sampai ruku yang benar, tsummarfa, ya, kemudian kamu bangun, ya, sampai kamu berdiri dengan baik, kata beliau. Jadi tetap kita harus kembalikan lagi. Nah, ini kesalahan fatal. Banyak orang sholat Allahu Akbar, Sami Allah. Ini belum gini. Dia malas karena imamnya lagi ngomong Allahu Akbar lagi. Jadi dia kalau orang bola dulu suka ngepur ceritanya. Jadi dia udah duluan di depan gini. Jadi nggak sampai ke sini, dia udah nyampe sini. Ini tinggal imam Allahu Akbar, dia jadi dikit Pak. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk kesalahan fatal. Yang kemudian apa yang berikutnya? Sujud. Sujud sih relatif agak aman ya. Karena yang paling salah itu banyaknya ruku sama i'tidal tadi. Kalau sujud yang disepakati adalah dahi kita terkena. Ya. Nah, tapi sejumlah ulama mengatakan, walaupun tidak seluruh ulama, sejumlah ulama mengatakan ya, diperintahkan kita untuk menempelkan 7 anggota tubuh kita. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan kata Nabi SAW untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Apa saja? Wajah, beliau juga menunjuk ke hidung, kemudian ke tangan, 2 tangan, 1, 2, 3, 4, 5 lutut ya, 6, 7 ujung kaki kita. Itu harus menempel dalam satu waktu. Nggak boleh kemudian kita nempelnya cuma 6. Ya, saya contohkan kakinya ngangkat 1, itu nggak sah. Yang sering itu kakinya ngangkat. Iya. Banyak sujud. Kakinya nggak ditilep. Kakinya kalau nggak ditilep sebenarnya nggak apa-apa Pak. Begini nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau dia ruku, kakinya gatel langsung gini. Beres yang kiri, yang kanan gatal juga, pindah ke sini. Lalu kemudian dia duduk. Nah, itu 7 enggak? 6. Itu yang menjadi masalah. Ini Pak, maksud saya, orang banyak seperti ini. Dia gatal, begitu dia ruku, sujud, kaki yang kiri gatal, dia gagaro gitu kan. Ini beres, pindah ke kanan. Nah, ini udah begitu beres, dia langsung duduk. Nah, ini berarti cuma 6. Gitu. Atau juga ada orang yang kakinya langsung begini. Saya pernah nemu orang langsung gini. Ada yang begini. Ya, ini nggak sah. Ya, itu nggak sah. Kemudian apa? Duduk di antara 2 sujud. Ini juga fatal. Duduk di antara 2 sujud, orang banyak yang cuman begini saja. Allahu Akbar. Apalagi kalau sholat berjamaah, dia nunggu imamnya bilang Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Kok imam nggak Allahu Akbar aja, dia tahan di sini.
tahan, Allahu Akbar, langsung gini dia. Modus kata anak muda sekarang. Nah itu ibu lihat saja, orang-orang sholat berjamaah banyak seperti itu. Harusnya apa? Dia gini, lalu dia duduk dengan sempurna, duduk dengan baik. Minimal apa? Minimal tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Dengan kadar minimal dia membaca zikir terpendek. Zikir terpendek dalam duduk pendek sekali. Robik firli. Minimal dia dalam keadaan duduk benar. Robik firli, baru dia turun. Ya, daripada seseorang karena malesnya dia cuma duduk gini, dia tahan. Kecuali masalah punggung ya. Kalau dia ada masalah punggung tentunya nggak masalah. Tapi ini sehat. Dia tahan agak lama, baru dia ini nggak sah. Lebih baik dia berdiri duduk dulu dengan baik, baca pendek aja robik firli, baru dia turun lagi. Nah, ini yang kedua sah, yang pertama tidak sah, seperti itu. Kakinya dan posisi kaki. Posisi kaki yang pas apa? Duduk dua sujud. Disunahkan iftirosh. Iftirosh itu seperti ini. Disunahkan. Yang dimakruhkan duduk seperti ini. Seperti karena ini seperti duduknya anjing. Ya. Ini yang termasuk begini. Kaki yang kanan ditiup, Yang ya, kanan ditegakkan. Ditegakkan iftirosh. Tapi kalau saya susah duduk kayak gini, saya bisanya ini karena jempol saya sakit, saya beginikan karena ada uzur, bolehkah? Boleh. Kalau ada uzur, ya. Yang biasanya orang kebiasaan begini. Nah, ini tidak tepat sebenarnya, ya. Tapi kalau dia nggak ada uzur, dia duduk seperti ini. Kalau saya bisa duduknya karena saya gemuk, saya misalnya duduknya bisanya tawarruk seperti ini. Boleh nggak di rakaat kedua? Boleh kalau dia memang ada uzur. Karena yang rukun itu duduknya. Adapun posisi duduknya, baik tawarruk, ini namanya tawarruk, ya, ataupun dia iftirosh, ini adalah sunnah. Tapi yang rukun itu adalah, terutama di tasyahud akhir, kita udah mau salam, duduknya itu adalah rukun. Duduknya adalah rukun. Begitu. Begitu Pak ya. Itu yang ringkas. Ya. Nanti kalau kiranya mungkin waktunya memungkinkan, kalau misalnya pekan depan kan ada pemilu Pak ya. Mungkin Rabu kita mau dikamiskan. Ya, kalau enggak dikamiskan, kalau mau kita review lagi sholat, mangga. Kalau misalnya mau review lagi, kita ulang lagi sholat Bu ya. Kamis depan kalau mau gitu. Kalau sekarang sudah jam 6:15. Gitu. Di review aja. Ya, insya Allah bukan depan ya Pak ya. Apa ya. Apa? Dipraktekan. Ya. Terutama saya sih terus terang, saya lebih mencermati kesalahan-kesalahan fatal. Ya, saya sebutkan misalnya yang disunahkan seperti apa, tapi terkadang yang disunahkan ini terdapat silang pendapat ulama. Dan pendapat ulama ini satu sama dua sama-sama menganggap bahwa yang kami pegang ini mengikuti sunnah. Masalahnya itu. Hanya saja kadang beda memandang sebuah hadis atau beda memahami sebuah hadis ataupun perilaku para sahabat. Itu yang seringkali berbeda. Ya. Tapi yang fatal itu kalau memang seseorang meninggalkan rukunnya. Nah, itu yang masalahnya PR terbesar ya, kayak orang dokter kalau lihat dia mendiagnosis penyakit, dokter yang bijak dia kan pasti akan mendiagnosis penyakit yang paling parah. Dia obati yang paling parah dulu kan, sebelum dia punya penyakit jantung sama bisul, pasti yang diobati adalah jantung dulu bukan bisul. Nah, begitu pula dalam sholat kita nanti fokuskan yang rukunnya dulu, karena kalau rukunnya salah, sholatnya nggak sah. Gitu. Ya, jadi baik, insya Allah mungkin nanti pekan depan kita, jadi hari Kamis pekan depan Pak. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas lagi review mengenai sholat, begitu Pak ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.